Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Serapi Indra Adityas dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang evolusi. Evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Evolusi secara harfiah dapat diartikan sebagai perubahan perlahan-lahan. Oleh karenanya, yang dimaksud dengan evolusi biologi adalah perubahan atau perkembangan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu lama dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Evolusi biologi mencakup dua peristiwa, yaitu yang pertama, evolusi anorganik, merupakan evolusi mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di muka bumi ini berdasarkan fakta dan penalaran teoritis. Yang kedua yaitu evolusi organik atau evolusi biologis, merupakan evolusi filogenetis, yaitu mengenai asal-usul spesies dan hubungan kekerabatannya. Sejak zaman dahulu, beberapa ahli sudah mengeluarkan berbagai pendapat mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di bumi. Kita mulai dari teori yang tertua, yaitu yang pertama, teori abiogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Ini terjadi karena orang-orang pada zaman dulu mendapatkan fakta dari hal yang dia lihat saja. Bagaimana orang pada masa itu menganggap ikan dan katak berasal dari lumpur karena melihat makhluk itu muncul dari lumpur. Seperti yang terlihat dari sisi teorinya, atau dari isi teorinya, penganut dari abiogenesis adalah ilmuwan-ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles dan Anthony Leeuwenhoek. Anthony memperlihatkan melalui mikroskopnya bahwa makhluk organik berasal dari jerami yang direndam. Lalu pada abad ke-19 teori ini disanggah. Teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini adalah Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan terstruktur. Yang pertama, percobaan Francesco Redi. Francesco Redi adalah orang pertama yang melakukan percobaan untuk menyaga teori abiogenesis. Redi membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam dua buah toples, toples tanpa tutup dan toples dengan tutup. Setelah beberapa hari diamati, muncul larva di daging dalam toples yang terbuka atau yang tidak ditutup, sementara daging di dalam toples yang ditutup bersih. Redi pun berkesimpulan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Tidak terhenti sampai situ, Redi kembali membuat percobaan untuk meyakinkan kesimpulannya. Kemudian ada percobaan dari Lazzaro Spallanzani. Hampir mirip dengan percobaan yang dilakukan oleh Redi, Spallanzani berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme berasal dari organisme lain yang hidup. Spallanzani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu atau rebusan daging di dua tempat yang berbeda. Setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberikan kondisi yang berbeda. Wadah yang pertama diberi tutup, sementara wadah satunya dibiarkan terbuka. Setelah didiamkan beberapa hari, terlihat bahwa di wadah yang terbuka, kondisi air kaldu menjadi keruh dan aromanya busuk. Di sisi lain, kondisi air kaldu pada wadah yang tertutup tetap jernih. Yang kedua yaitu percobaan Louis Pasteur. Meskipun sudah dilakukan penelitian oleh Redi dan Spallanzani, teori abiogenesis tetap berdiri. Para pendukungnya menyangkal kesimpulan yang dibuat oleh Spallanzani dan mengatakan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh karena tidak ada udara. Menurut mereka, udara dibutuhkan untuk menyokong kehidupan. Sampai akhirnya Louis Pasteur, ahli biokimia kebangsaan Prancis, berhasil menyempurnakan percobaan Spallanzani, sekaligus mematahkan teori abiogenesis. Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani dengan wadah labu berleher panjang. Untuk apa? Leher panjang ini berguna sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara labu dan udara di luar. Setelah dipanaskan dan didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu yang ditempatkan di labu berleher panjang tetap jernih, tetapi di bagian ujung lehernya muncul banyak debu dan kotoran, sementara pada wadah yang terbuka mengandung mikroorganisme.
Eksperimen ini pun mematahkan teori abiogenesis dan menghasilkan teori baru dengan 3 isi sebagai berikut. Yang pertama, semua makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua, semua telur berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga adalah teori evolusi kimia. Menurut teori evolusi kimia, asal mula kehidupan berasal dari reaksi antara CH4, NH3, H2, dan H20 di atmosfer dengan sinar kosmis dan halilintar yang menghasilkan senyawa organik serupa asam amino. Ilmuwan yang mengemukakan teori evolusi kimia adalah Harold Urey, menyatakan bahwa asal-usul kehidupan diawali dengan adanya senyawa anorganik di atmosfer yang berupa gas-gas seperti metana, hidrogen, uap air, dan amino yang bereaksi dengan bantuan energi dari sinar kosmis dan kilatan listrik halilintar sehingga terbentuk asam amino yang merupakan bahan dasar pembangunan kehidupan. Percobaan Stanley membuktikan teori Urey dengan percobaan di laboratorium dengan menggunakan alat yang diberi nama pesawat uratmosfera. Kesimpulan yang diperolehnya bahwa senyawa anorganik dapat diubah menjadi asam amino atau organik dengan pesawat uratmosfera. Jadi, satuan-satuan kompleks di dalam sistem kehidupan seperti lipida, gula, asam amino, dan nukleotida dapat terbentuk dari kondisi abiotik. Menurut Alexander L. Oparin, dalam teori evolusi biologi, asal-usul kehidupan berasal dari reaksi antara gas-gas metana, hidrogen, uap air, dan amonia yang mudah menguap ke atmosfer yang berada di cekungan air laut dengan energi radiasi benda-benda angkasa yang menghasilkan senyawa organik serupa alkohol dan asam amino. Hasil reaksi berupa asam amino berada pada cekungan laut membentuk sup purba. Teori yang telah diterangkan di atas belum dapat menjawab dari mana dan bagaimana kehidupan pertama kali ada di bumi. Teori-teori yang telah diterangkan tadi belum dapat menjawab dari mana dan bagaimana kehidupan pertama kali ada di bumi. Yang keempat yaitu teori evolusi Jean Lamarck. Pada abad ke-18, seorang ahli biologis, Jean-Baptiste de Lamarck, yang juga merupakan seorang pendahulu Charles Darwin, di bidang evolusi mengusulkan suatu mekanisme bagaimana kehidupan berubah seiring berjalannya waktu. Lamarck mempublikasikan hipotesisnya pada tahun 1809 dengan membandingkan spesies yang hidup dengan fosil. Lamarck menemukan sebuah garis-garis keturunan yang merupakan kronologi fosil tua menuju fosil yang lebih muda yang mengarah ke spesies hidup. Beliau menjelaskan penemuannya melalui dua prinsip yang secara umum diterima pada saat ini. Prinsip adalah digunakan dan tidak digunakan, use and disuse. Dan prinsip kedua adalah penurunan karakteristik yang dimiliki. Prinsip pertama merupakan ide di mana bagian tubuh yang sering digunakan seiring waktu akan bertambah besar dan semakin kuat, sedangkan bagian tubuh yang tidak digunakan akan menghilang. Sebagai contoh adalah jerapah, di mana jerapah seringkali meregangkan lehernya demi mendapatkan daun dari cabang pohon yang tinggi. Prinsip kedua menyatakan bahwa organisme dapat menurunkan modifikasi tersebut kepada keturunannya. Lamarck menyebutkan bahwa leher panjang dan berotot yang dimiliki jerapah telah mengalami evolusi dari generasi ke generasi akibat dari perilaku jerapah yang sering meregangkan lehernya demi mendapatkan daun dari cabang pohon yang tinggi. Lamarck difitnah pada masanya, khususnya oleh Cuvier yang menyangkal bahwa spesies mengalami evolusi. Namun, Lamarck menyadari bahwa kecocokan organisme dengan lingkungannya adalah dapat dijelaskan perubahan evolusi secara bertahap, dan beliau mengajukan penjelasan yang dapat diuji mengenai bagaimana perubahan itu terjadi. Pokok-pokok pikiran teori evolusi Lamarck. Yang pertama, makhluk hidup sederhana adalah nenek moyang dari makhluk hidup yang sempurna. Yang kedua, makhluk hidup yang akan senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, organ yang mengalami perubahan karena terus-menerus dipakai dan berkembang makin sempurna, sedangkan organ yang tidak diperlukan lagi perkembangannya akan menurun dan akhirnya rudimen. Yang keempat, evolusi organik terjadi karena perubahan-perubahan yang disebabkan Yang keempat, evolusi organik terjadi karena perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan dapat diturunkan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.